Hai para studenters, kumakabana damang sadayana dengan saya Siotong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur film yang bertemakan tentang ninja lagi. Film ini berjudul Ninja yang rilis pada tahun 2009 lalu, yang sequelnya dari film Ninja Shadow of Tear tahun 2013. Bagi yang belum nonton, linknya ada di deskripsi ya. Tetapi sebelumnya kalian harus menonton film ini dulu. Film ini menceritakan tentang sebuah tradisi di Jepang. Seperti negara-negara lain, Jepang juga memiliki aliran bela diri yaitu ninja. Di Jepang, seorang ninja adalah tentara bayaran yang dilatih bela diri khusus untuk membunuh dari balik kegelapan. Tradisi ini terus dijalankan secara rahasia meski sempat dilarang pada tahun 1600-an. Seni mematikan ini diturunkan dari generasi ke generasi. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu kalian tidak akan ketinggalan dengan video-video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film ini dimulai dari sebuah dojo yang dipimpin oleh sensei yang sudah sesepuh. Terlihat seorang pria bernama Casey sedang berlatih dengan Namiko. Sensei juga dari ayah Namiko menghampiri mereka berdua dan mengatakan di saat berlatih kalian harus tenang dan konsentrasi penuh. Di malam harinya, sensei membuka peti peninggalan Yoroibitsu, senjata perlengkapan prajurit ninja yang diwarisi dari gurunya. Dan hanya ada satu orang yang bisa mewarisi Yoroibitsu tersebut untuk menjadi ninja. Dan keesokan harinya, sensei mengumpulkan semua murid dan mengumumkan kalau Casey dan Masazuka dipilih sebagai murid terbaiknya. Akan tetapi, Masazuka tidak terima dan hanya dia yang boleh menjadi murid terbaik sensei. Dan singkat cerita, Casey yang sudah selesai berlatih kemudian dihampiri oleh Namiko. Tiba-tiba, Masazuka yang melihat mereka berdua sedang bersama di dojo. Dia marah karena cemburu, lalu meninggalkannya dan Masazuka lanjut untuk berlatih. Ketika selesai berlatih, Masazuka melihat Casey sedang memandang foto ibunya dan langsung mengejek karena ayah Casey adalah seorang pemabuk yang mengakhiri hidupnya sendiri. Keesokan harinya, para murid dimulai berlatih untuk bertarung. Sensei langsung memilih Casey dan Masazuka untuk berlatih. Dikarenakan kemarahan dan kecemburuan, Masazuka lepas kendali dan berniat membunuh Casey. Melihat itu, sensei marah dan langsung mengeluarkan Masazuka dari dojo. Karena kesalahannya melewati batas aturan, dia pun langsung diusir. Masazuka yang tidak terima mengancam akan membalas dendam kepada semua orang yang ada di dojo. Beberapa waktu setelah itu, di New York terdapat sebuah pabrik yang di dalamnya ada organisasi bawah tanah yang sedang melakukan ritual pelantikan anggota baru. Organisasi itu bernama Gersius. Beralih ke Rusia, persetujuan bersejarah atas kerjasamanya dua perusahaan Rusia untuk mendapatkan keuntungan besar akan terjadi. Tetapi, dalam kerjasama kedua perusahaan itu terdapat konflik dengan pemimpin organisasi Gersius. Lalu, sebelum persetujuan antar dua perusahaan itu, Gersius membunuh kedua pemimpin tersebut. Dan kembali ke dojo, semua orang sudah berkumpul dan sensei ingin memperlihatkan isi dari peti peninggalan dari Yorobitsu setelah 30 tahun dia menjadi Soke. Dan tiba-tiba Masazuka datang dengan niat agar sensei menunjukkannya sebagai ninja Soke yang baru. Akan tetapi Masazuka yang telah dikeluarkan dari dojo itu tidak pernah menerima gelar sebagai penjaga Yorobitsu tersebut. Maka Masazuka mengancam kalau mereka semua akan menyesal karena telah menolaknya. Malam harinya, sensei berkata kepada Casey dan Namiko bahwa mereka harus melindungi peti Yorobitsu itu karena Masazuka akan kembali untuk mengambilnya dan membunuh semua orang yang berada di dojo.
Sebelum mereka pergi, Sensei memberitahu kenapa dia memilih Casey untuk menjaganya, karena hanya Casey lah yang bisa dipercaya dengan hati bersih untuk menjaga peti tersebut. Peti itu pun dibawa oleh Casey dan Namiko ke Amerika untuk disembunyikan agar Masazuka tidak dapat mengambilnya. Sesampainya di Amerika, mereka dijemput oleh Profesor Paulus dan langsung membawa mereka untuk menyimpan peti tersebut. Dan di sisi lain, Masazuka bersiap untuk menyerang dojo dan mengambil peti Yorobitsu itu. Benar saja, malam harinya dia langsung menyerang dojo dan membunuh satu persatu murid di sana. Dia bertarung dengan Sensei menggunakan teknologi mata malamnya dan berhasil membunuh Sensei menggunakan sumpit beracunnya. Kembali ke Amerika, Namiko berusaha menelepon ayahnya dan tidak ada jawaban sama sekali. Dan di sini dia belum tahu kalau ayahnya sudah dibunuh oleh Masazuka. Saat Masazuka ingin meninggalkan tempat dojo itu, tanpa sengaja dia mendengar ponsel berdering. Dia pun melihat ponsel itu dan yang menelpon adalah Paulus Garrison. Saat itu juga Masazuka menelpon Garcius dan meminta bantuan untuk mencari tahu di mana keberadaan Profesor Paulus Garrison. Keesokan harinya, Casey mencari tahu di mana ibunya tinggal dan dia sudah mendapatkannya. Tetapi ia terlambat. Ibunya sudah wafat beberapa bulan yang lalu karena mengalami stroke. Scene berpindah kembali ke rumah Profesor Paulus. Saat itu Casey memberitahu Namiko kalau ibunya telah wafat. Setelah itu datang sekelompok orang suruhan Masazuka yang bertujuan untuk menangkap Casey dan Namiko. Sayangnya, Profesor bersama anak-anaknya terbunuh di tempat itu. Sedangkan Casey dan Namiko berhasil kabur dan bersembunyi di sebuah penginapan. Di saat mereka berdua sedang menonton televisi, mereka dikejutkan dengan berita kalau mereka adalah pelaku pembunuhan Profesor dan menjadi buronan polisi. Keesokan harinya, mereka dikejar oleh anak buah Garcius. Pertarungan pun dan aksi kejar-kejaran pun sedang terjadi. Pada akhirnya, Casey dan Namiko berhasil mengalahkan kelompok Garcius. Namun, saat mereka keluar dari kereta, polisi mencegah dan menangkap mereka. Malam harinya, Masazuka datang ke kantor polisi dengan menyamar sebagai pengacara Namiko agar bisa masuk ke dalam sel dan membunuh polisi-polisi yang sedang berjaga. Masazuka berhasil menculik Namiko dan langsung meninggalkan tempat itu. Namiko disekap dan diberikan pertanyaan oleh Masazuka tentang keberadaan peti Yorobitsu, dan tentu saja Namiko menjawab tidak tahu. Di sini, Masazuka memberi waktu 1 jam untuk Namiko berpikir. Kalau dia masih tidak mau menjawab, maka Masazuka akan membunuhnya. Namiko pun memberanikan diri untuk bertanya, apakah Masazuka yang telah membunuh ayahnya? Masazuka hanya tertawa dan mengatakan kalau Sensei telah mengkhianatinya, jadi dia membunuhnya. Di sisi lain, Casey mencari tahu keberadaan Masazuka dengan menyerang pabrik tempat Garcius berkumpul. Setelah berhasil mengalahkan kelompok Garcius, kemudian Casey menelepon Masazuka agar melepaskan Namiko. Tetapi Masazuka ingin peti Yorobitsu. Karena ingin menyelamatkan Namiko, maka Casey pun membuat perjanjian bertemu di alamat yang sudah disepakati. Lalu, Masazuka segera mendatangi tempat tersebut dengan membawa Namiko. Sedangkan Casey pergi ke kantor polisi untuk memakai Yorobitsu yang telah disita oleh polisi. Di sana ada polisi yang menodongkan pistol ke arah Casey. Lalu Casey berkata, biarkan aku melakukan apa yang harus kulakukan. Dan polisi itu pun membiarkan Casey menggunakan Yorobitsu tersebut. Di tempat pertemuan, Masazuka yang melihat peti tergantung diturunkan dari atas langsung melepaskan Namiko dan memeriksa peti tersebut. Setelah dibuka, ternyata peti itu kosong. Setelah itu Casey muncul dengan menggunakan Yorobitsu. Lalu Masazuka sangat marah melihat Yorobitsu yang sangat ia inginkan dipakai oleh Casey. Tidak lama setelah itu, kelompok dari Garcius muncul dan mereka berniat membunuh Masazuka dan Casey. Melihat itu, Casey membawa Namiko untuk meninggalkan tempat itu, sedangkan Masazuka bertarung melawan kelompok Garcius. Di sisi lain, Casey juga bertarung dengan kelompok Garcius sambil melarikan diri bersama Namiko.
Masazuka yang melihat Namiko langsung menyumpitnya dengan sumpitan beracun untuk memecahkan konsentrasi Casey. Mereka berdua terus bertarung hingga akhirnya Masazuka juga menggunakan jurus ilusi. Kemudian, Casey memejamkan matanya dan menggunakan pendengarannya untuk menyambut serangan Masazuka. Lalu, dengan satu gerakan Casey berhasil membunuh Masazuka dan membalaskan dendam Sensei. Keesokan harinya, polisi itu menemui Casey dan dia percaya kalau Casey dan Namiko tidak bersalah. Lalu mereka berdua pun menjadi pasangan kekasih dan mulai kembali membangun dojo tersebut dari awal. Dan film pun selesai. Kalau teman-teman ingin mengetahui sequel kelanjutan dari film ini, bisa dicek film yang berjudul Ninja Shadow of Tear tahun 2013 dan linknya ada di deskripsi ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap keseruan dari kami. Saya pamit urang dari Ningali Film, Siotong undur diri dan salam Sundaners.